Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Lutfiah Nur Latifah, NIM 223141043 dari PKMI 2B. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada sejarah bimbingan dan konseling, dan yang kedua ada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, dan yang ketiga ada prinsip dan landasan bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita bahas sejarah bimbingan dan konseling, apa sih bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya ataupun memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, lanjut pada sejarah bimbingan dan konseling. Pada dasar masa 60-an, FKIP diteruskan oleh IKIP pada tahun 1963, membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan atau jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, lanjut pada tahun 1964, lahirnya kurikulum SMK Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Tetapi pada program ini tidak berkembang karena kurangnya persiapan prasyarat, terutama kurangnya tenaga pembimbing yang profesional. Nah, lanjut pada tahun 1971, berdirinya PPSP atau Proyek Perintis Pembangunan Sekolah IKIP Malang yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui proyek ini, bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan penanganan BP dan PPSP. Nah, lanjut pada dalam dekade 80-an, bimbingan dan diupayakan agar lebih mantap. Beberapa upaya pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini antara lain penyempurnaan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Nah, pada tahun 1993 lahirlah SK Menpa nomor 83 tahun 1993 tentang jabatan profesional guru. Pada pasal 3 disebutkan tugas pokok guru yang pertama menyusun program bimbingan, dan yang kedua melaksanakan program bimbingan, dan yang ketiga mengevaluasi program bimbingan. Nah, lanjut pada materi kedua ada tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan konseling. Di sini ada dua. Yang pertama, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu. Nah, yang kedua, membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Nah, lanjut untuk fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pencegahan. Di sini mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Dan yang kedua ada fungsi pemahaman. Di sini ada 3, ada pemahaman tentang klien, pemahaman tentang masalah klien, dan pemahaman tentang lingkungan. Untuk pemahaman tentang klien, sebelum pembimbing memberikan bimbingan, hendaknya konselor memahami kliennya. Nah, untuk pemahaman tentang masalah klien, di sini mendapat jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh kliennya. Nah, untuk pemahaman tentang lingkungan, di sini pelayanan bimbingan dan konseling diberikan agar mereka memahami lingkungannya secara lebih baik. Nah, lanjut ketiga, fungsi pengentasan. Dengan dilakukannya pelayanan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa yang ia tidak dapat memecahkan masalahnya itu sendiri. Nah, yang keempat, fungsi pemeliharaan. Di sini mempertahankan agar hasil perkembangannya telah dicapai seperti bakat, minat, sikap, kebiasaan, dan berbagai aspek positif lainnya agar tetap utuh untuk tidak rusak dan tetap dalam keadaan semula. Nah, lanjut yang kelima ada fungsi penyaluran. Di sini pelayanan BK berupaya menganalisis siswa secara perorangan untuk nantinya disalurkan kepada kegiatan atau program yang dapat mensupport tercapainya perkembangan yang optimal. Nah, lanjut pada fungsi penyesuaian. Ada 2 penyesuaian. Yang pertama, bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekolah. Yang kedua, bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Nah, lanjut untuk fungsi pengembangan. Di sini pelayanan BK ditujukan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Nah, ada yang ke-8, fungsi perbaikan. Pelayanan diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, yang terakhir ada fungsi advokasi. Di sini pelayanan ditujukan untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Nah, lanjut untuk materi ketiga yaitu fungsi dan landasan BK.
Untuk prinsip pedagogi ini adalah landasan praktik atau aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip BK. Di sini adalah menurut Prayitno dan Permatanti. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individual atau klien. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Landasan bimbingan dan konseling. Ada 6 landasan BK. Yang pertama, landasan filosofis. Di sini berhubungan dengan cara pandang terhadap peserta didik terkait dengan hakikat, tujuan, fungsi hidup, serta upaya mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik secara optimal. Nah, yang kedua, landasan religius. Di sini bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, yang ketiga, landasan psikologis. Guru pembimbing perlu menguasai pemahaman tentang peserta didik secara psikologisnya dalam rangka memfasilitasi perkembangan peserta didik dari aspek psikologisnya. Yang keempat ada landasan sosial budaya. Di sini pelayanan BK harus memperhatikan latar belakang sosial budaya, kemasyarakatan, keberagaman peserta didik dikarenakan perilaku dan sikap bahkan pola pikir pun dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Ada 3. Yang pertama, keilmuan bimbingan dan konseling. Yang kedua, peran ilmu-ilmu lain yang sangat penting bagi teori dan praktek bimbingan konseling. Dan yang ketiga, pengembangan bimbingan konseling dilaksanakan melalui penelitian. Dan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Di sini untuk membimbing peserta didik ke arah tertentu agar dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.